Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua yang menonton videoku ini. Ya, jadi ini adalah video pertamaku ya dalam YouTubeku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai bisnis plan yang telah kami buat dari satu kelompok yang berisi 3 orang, yaitu rekan saya ada Davin dan Christian. Ya, jadi sebelum kita memulai ke penjelasan mengenai bisnis saya akan memperkenalkan diri mengenai saya. Ya, jadi saya adalah Michael Valentino Isnan yang berkuliah di Bina Nusantara Malang dengan NIM 27022682252. Ya, jadi dalam mata kuliah bisnis plan ini saya dibimbing oleh Bapak Haris yang dimana dia adalah dosen saya. Ya, jadi kita langsung mulai aja ya pada intinya. Bisnis plan yang telah kami buat itu awalnya itu kita memikirkan mengenai apa sih bisnis yang saat ini sedang tren dan apa yang bisa membuat kita untung dalam masa tren yang saat ini. Banyak sekali bisnis mulai dari F&B, lalu bisnis baju, bisnis seperti reseller, jual beli online gitu-gitu kan. Nah, jadi kita dari semuanya ini kita sudah meminimalis apa ya bilangnya ya, kayak dipilah-pilah. Nah, kita itu telah memilih clothing sebagai bisnis kita. Nah, clothing kita berpikir kalau misalnya clothing ini kan sudah basic banget ya. Mulai dari clothing yang desainnya modelnya kayak mengikuti luar negeri. Contohnya yang saya tahu itu kayak Travis Scott gitu. Lalu brand clothing yang kayak pokoknya mengkombinasikan semua elemen modern. Yang saya tahu itu ya yang pertama tadi Travis Scott kan. Nah, lalu yang kedua itu kayak gambar-gambar hantu-hantu gitu. Jadi kalau di model baju itu sangat-sangat keren gitu kan. Nah, kita tuh berpikir kalau bagaimana sih brand clothing yang bisa membawa budaya Indonesia dan bisa lebih mengharumkan budaya Indonesia. Nah, jadi kita memiliki satu ide, yaitu batik. Nah, batik ini kita apakan? Nah, jadi terutama batik itu kan ada selama ini itu yang saya tahu ya dari semua yang telah kita riset bersama. Nah, batik itu sebagian besar hanya digunakan pada kemeja batik. Nah, kita itu jarang banget melihat baju batik seperti baju tenun-tenun batik yang hanya t-shirt ya. Nah, contohnya yang saya pakai ini. Ini adalah baju batik ya, cuman ini ya bukan dari Baklot. Baklot itu nama brand kami. Oh iya, sorry banget. Aku mau jelasin mengenai brand kita dulu. Brand kita itu namanya Baklot. Nah, kenapa kok Baklot? Jadi, Baklot itu singkatan dari batik clothing. Nah, kita emang sambungin dengan bahasa Inggris karena itu yang sudah paling cocok guys. Jadi batik clothing gitu. Oke, kita lanjut kepada intinya ya. Nah, sehingga kita kan udah riset kan mengenai batik itu kebanyakan di baju-baju kemeja. Jadi buat formal-formal gitu kan. Nah, kita itu akhirnya dengan menciptakan Baklot ini kita menciptakan brand baju. Jadi itu kayak ini t-shirt biasa ini, cuman ukirannya itu sablonnya itu batik. Jadi orang itu bisa pakai tanpa dengan kondisi yang formal. Jadi dia bisa menggunakannya setiap hari-hari. Ya, jadi gitu aja sih guys yang ingin aku sharekan ya dari apa bisnis plan Baklot ini. Lalu untuk strategi-strategi yang kita gunakan sih ya basic ya mengenai kayak strategi advertising online kayak contohnya di TikTok, Instagram. Tapi mungkin kita akan gunain platform TikTok dulu ya mungkin ya. Karena kalau TikTok itu lebih mudah apa ya hitungannya ya kayak lebih mudah dilihat orang lah. Soalnya kan dia menggunakan teknik FYP ya, for your page kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya Instagram itu mungkin kita hanya buat seperti kayak postingannya memperbagus lah. Jadi kayak fit hitungannya fit yang memperbagus itu. Ya, terus apalagi ya mungkin kita juga gunain
TikTok seller dan Tokopedia seller. Jadi eh, orang-orang yang mau check out itu bisa lewat Tokopedia dan lewat seller TikTok. Terlebih kalau di TikTok itu banyak promo, guys. Nah, itu kedepannya gitu ya. Lalu bagaimana kedepannya ya? Mungkin kita dalam setahun itu target kita kan waktu itu dalam membuat tulisan itu, bukan tulisan, kalau nggak salah itu apa target Anda dalam tugas kita ya yang waktu itu lalu ya. Nah, kita itu targetin kalau dalam 5 tahun ke depan sih kita udah punya produk yang berbeda-beda lah. Jadi nggak cuman satu desain aja. Kita bakal ekspansi ke apapun itu. Contoh, tapi tetap dalam jangkauan clothing ya. Contohnya kayak celana batik atau kemeja juga tetap ya. Jadi buat kalian yang tadi berpikir kalau misalnya eh, kita cuman menjual batik dalam bentuk clothing, batik dalam bentuk clothing, kita menjual batik dalam bentuk t-shirt aja enggak, tapi kita juga jual yang bentuk kemeja. Lalu yang terakhir exit plan kita. Jadi sebelum masuk ke exit plan kita bahas ya mengenai bagaimana investor, dana yang kita gunakan. Nah, jadi kita ini menggunakan ini, guys, uang pribadi dan investor. Jadi gimana itu maksudnya? Ya, jadi maksudnya itu kayak kita itu bakal 50% cari dari investor dan separuhnya itu full dari tabungan kita, guys. Karena ya jujur ya, kembali untuk mencari cuan, guys. Nah, jadi seperti itu. Lalu tapi di sini tuh strukturnya itu yang CEO itu Davin, lalu aku sendiri sebagai CMO yang marketing, lalu yang Christian sebagai CFO, sebagian financial. Nah, jadi seperti itu. Dan exit plan kita itu yang berikutnya itu mungkin jika dalam 5 tahun kita gak usah 5 tahun dah, dalam waktu 1 tahun kita nggak BEP, kemungkinan kita akan mendevelop lagi dan mencoba tahun berikutnya. Dan jika gagal lagi, kemungkinan kita akan tutup brand Backlot ini. Lalu kalau misal kalian tanya, bagaimana kalau misal investornya sudah invest dan kalian tutup? Oke, kita akan melakukan penjualan, guys. Penjualan apa itu? Nah, penjualan apapun yang ada di dalam gudang. Jadi contohnya misal stok yang tersisa ada sekitar 15 lusin. Nah, 15 lusin itu kita akan hitungannya ya? Kita jual dengan harga murah. Benar-benar murah banget. Lalu yang kedua kayak tempat meja, gudang, apapun di dalam gudang itu kita jual. Dan nanti hasilnya itu semua kita berikan kepada investor. Jadi seperti itu, guys. Oke. Sekian ya dari bukan presentasi sih ini. Sekian dari storytelling mengenai bisnis Backlot saya ini dengan rekan-rekan tim saya, Davin dan Christian. Semoga bisa dipahami. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Pak Haris.